Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nugroho dan teman saya Malinda Alia Fitri. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang UML dari toko buku. Pengertian use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Tujuan use case diagram. Yang pertama, memetakan kebutuhan sistem. Yang kedua, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Fungsi use case diagram yaitu dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem dan dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Komponen use case diagram. Yang pertama, ada aktor yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua, ada use case yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, ada association yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat, ada generalisasi yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima, ada include yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir ada extend, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Dalam use case diagram toko buku ini terdapat 3 aktor yaitu pengunjung, staf, dan kasir. Yang berbentuk elips adalah use case, garis lurus penghubung antara aktor dengan use case disebut association, dan garis putus-putus bertuliskan include menunjukkan suatu use case merupakan fungsionalitas use case lainnya. Alur use case diagram ini yaitu pengunjung mencari buku, lalu staf membantu mencari buku dan memberikan bukunya ke pengunjung. Lalu pengunjung mendapatkan buku dan setelahnya pengunjung melakukan pembayaran ke kasir. Diagram activity. Diagram activity merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram ini digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Tujuan utama dari activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. Selain itu, activity diagram juga mempunyai tujuan lainnya, di antara lain menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis, membantu memahami proses secara keseluruhan, serta menggambarkan aliran paralel, bercabang, dan bersamaan dari sistem. Komponen dari diagram activity. Yang pertama ada swim lane. Swim lane ini digunakan untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas di dalam suatu diagram. Yang kedua ada action. Action ini merupakan langkah-langkah dalam sebuah activity. Action ini bisa terjadi saat memasuki activity, meninggalkan, atau pada event yang spesifik. Yang ketiga ada initial state. Digunakan untuk menunjukkan di mana aliran kerja dimulai. Yang keempat ada activity final node, digunakan untuk menunjukkan di mana aliran kerja diakhiri. Selanjutnya ada decision node, digunakan untuk menunjukkan suatu keputusan yang mempunyai satu atau lebih transisi dan dua atau lebih transisi sesuai dengan suatu kondisi. Yang terakhir ada control flow. Ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana kendali suatu aktivitas serta jalan tindakan tertentu. Berikut merupakan contoh diagram activity dari toko buku.
Dalam diagram ini kita menggunakan dua swim lane, yang satu untuk pengunjung, yang satu lagi untuk staf toko buku. Pertama-tama kita meletakkan initial state terlebih dahulu untuk memulai aliran kerjanya. Setelah itu, pengunjung datang ke toko buku. Lalu, staf toko buku akan menanyakan kepada pengunjung buku apa yang sedang dia cari. Setelahnya, staf toko buku akan membantu mencarikan buku tersebut. Di sini kita menggunakan decision untuk menentukan apakah buku yang sedang dicari oleh pengunjung itu tersedia atau tidak. Bila bukunya tidak tersedia, maka staf toko buku akan melakukan konfirmasi kepada pengunjung. Namun, bila bukunya tersedia, maka bukunya akan diberikan kepada pengunjung. Setelah itu, pengunjung menerima buku tersebut. Setelah pengunjung menerima buku, maka pengunjung akan mengecek kembali apakah buku yang ia terima sesuai atau tidak. Bila bukunya tidak sesuai, maka buku akan dikembalikan kepada staf toko buku. Namun, bila bukunya sesuai, maka pengunjung akan melakukan pembayaran ke kasir. Setelah itu, kita letakkan activity final note dan diagram activity pun berakhir.